2 bulan ini kita secara berketerusan setiap minggu membahas tentang the sevenfold will of God. Nah, ini adalah upaya kita untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Satu hal yang begitu luas, begitu dalam tentang Tuhan. Dan kita dari bahagian firman Tuhan ini belajar untuk lebih memahami apa kehendak Tuhan Allah itu. Dan di sore hari ini kita akan pelajari sisi yang keenam, kita sebut sebagai the desire-directive will of God. Artinya apa? Artinya satu sisi dari kehendak atau keinginan Tuhan yang merupakan kerinduannya ya untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau kita melihat ke dalam kitab suci, kita mempunyai satu pemahaman yang sangat tegas dan sangat jelas. Bahwa Tuhan Allah yang menciptakan kita manusia. Tuhan yang tahu kita telah berbuat dosa. Dan kita akan berakhir dalam penghukuman. Tuhan Allah menginginkan, Dia mengharapkan sekali supaya semua manusia itu bisa diselamatkan. Dia tidak ingin ada yang harus berakhir dalam kebinasaan. Nah, jadi kita akan melihat sejumlah ayat firman Tuhan, juga contoh-contoh di dalam kitab suci, yang semuanya menunjukkan kepada kita kerinduan Tuhan ini, supaya setiap manusia itu bisa diselamatkan. Kita kembali lagi melihat firman Tuhan untuk khotbah di sore hari ini. Teks utamanya tadi sudah kita lihat, yaitu di kitab 1 Timotius pasal 2. Di sini katakan apa? Ayat ketiga dan keempat. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki Allah Juru Selamat kita. Nah, sangat menarik. Di sini Allah tidak disebut dari sisinya seperti kekuasaannya atau hikmatnya. Kita tadi sebut Allah yang maha kuasa atau Allah maha bijaksana. Tapi dikatakan Allah Juru Selamat kita. Ya. Jadi kata Juru Selamat di sini dengan tegas menguatkan kepala kita dan berbicara tentang salah satu sisi dari Tuhan dan kehendaknya, yaitu menghendaki supaya semua manusia, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang yang pernah hidup dan nanti juga sampai kepada mereka hidup pada akhir zaman. Semua orang kita kenal. Semua orang kita temui, yang kita lihat di masyarakat, di mana saja. Setiap manusia. Setiap manusia dengan ras yang berbeda, ya, dengan budaya yang berbeda, dengan menu makanan berbeda, sedikit banyak dengan cara berpikir yang berbeda, tapi mereka semua adalah manusia. Semua diciptakan oleh Tuhan. Dan dalam diri semua manusia ini ada gambar dan rupa Allah. Dan semuanya ada roh. Roh yang kekal.
roh yang tidak akan binasa di dalam diri setiap manusia itu. Dan ketika kita melihat orang yang begitu banyak, kita harus memandang mereka seperti Tuhan Allah memandang mereka. Di dalam hati kita harus juga ada satu kehendak, satu kerinduan. Seperti kehendak dan kerinduan Tuhan Allah. Yaitu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Agar mereka tahu tentang Allah yang benar, yang hidup ini. Supaya mereka tahu bagaimana jalan ke surga. Dan mereka tahu bagaimana caranya setelah hidup ini kita tak berakhir dalam penghukuman. Tapi maunya bahagia dalam keadaan surga. Pembicaraan seperti ini tidak mungkin merasa gereja terus membicarakannya. Dan kita bersyukur gereja masih membicarakannya. Karena ada gereja tidak mau membicarakannya lagi. Tadi kita menyanyikan lagu pujian himne. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kebanyakan lagu himne itu selalu ada ayatnya. Ayat ketiga atau ayat keempat. Dia selalu berbicara tentang kematian. Ya, lagu tadi arus Yordan, ya, menyeberangi arus Yordan. Itu adalah bahasa simbolis. Karena dalam perjanjian lama, di balik sungai Yordan itu ada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi bahasa simbolis. Menyeberang sungai Yordan, karena sungai tidak ada arus. Menyeberangi arus Yordan, berarti masuk ke tanah perjanjian. Dan bagi kita orang Kristen, itu berarti apa? Masuk ke dalam surga. Himne, lagu pujian ini sangat baik. Dan mencerminkan sikap hati dari mereka yang menulis syair ini. Orang-orang Kristen yang hidup seperti kita di masyarakat, dengan kesibukan, kegiatan sehari-hari, tapi di hati mereka penuh dengan kesadaran. Hidup ini sementara, nanti kita akan beralih melewati sungai Yordan. Kita akan ke surga. Jadi tema keselamatan itu selalu ada di hati kita. Mendominasi pikiran kita. Karena itulah hal yang terutama bagi kita orang-orang berdosa yang hanya hidup beberapa puluh tahun di dalam dunia ini. Tuhan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita orang Kristen harus mengikuti Tuhan kita dan membentuk dalam diri kita satu kehendak yang sama. Satu kehendak yang mendominasi hati dan pikiran kita setiap hari. Kita memang mempunyai keluarga untuk diurus, mempunyai usaha untuk dijalankan, mempunyai pelayanan dan kegiatan untuk kita laksanakan. Tapi di balik semuanya itu, seperti api yang menyala-nyala, yang memberikan kepada kita kehangatan. Suatu kemauan yang mendominasi hati kita, supaya orang bisa diselamatkan. Ya, supaya mereka bisa mempunyai pengetahuan tentang kebenaran ini. Gereja harus mempunyai kehendak yang sama. Nah, kita orang Kristen harus juga mempunyai kehendak yang sama. Kita lihat sebentar kembali dalam perjanjian lama.
ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kerinduan Tuhan Allah ini. Di dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-18 berbicara hal yang satu ini, ayat yang ke-23. Yehezkiel, seorang nabi yang hidup, yang melayani pada masa keruntuhan kerajaan Israel. Dengan orang-orang Israel yang telah berdosa, yang sebagian telah dibuang ke tanah jajahan. Dan melalui Yehezkiel ini Tuhan berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Ya. Apakah Tuhan berkenan, senang dengan kematian orang fasik? Orang fasik itu adalah ungodly. Ungodly. God itu kan Tuhan. Ungodly artinya orang tak bertuhan. Bahasa Alkitab menerjemahkan sebagai orang fasik. Orang yang dalam hidupnya itu tak ada Tuhan. Dia tak pedulikan Tuhan, tak beribadah kepada Tuhan, juga tak memperhatikan apa hukum Tuhan, hukum moral Tuhan, tidak peduli. Apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik ini? Manusia mungkin berpikir orang fasik itu sudah pantas mati. Orang tidak menyembah Tuhan, tidak peduli pada Tuhan, dia sudah pantas harus dihukum mati. Nah, itu memang benar. Manusia yang begitu durhaka. Apa yang harus menjadi akhir daripada kita? Kalau bukan hukuman. Tapi Yehezkiel bertanya, Roh Tuhan bekerja dalam dirinya, dan dia bertanya, apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sekalipun untuk orang fasik demikian. Yang Tuhan inginkan juga bukan penghukuman dia. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatannya. Supaya ia bisa hidup. Dalam skala yang kecil, kita manusia juga mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan Allah dalam hal ini. Sebagai orang tua. Kalau kita mempunyai anak yang kelakuannya sedemikian buruk, melakukan kesalahan yang sedemikian besar, menimbulkan kekecewaan yang sedemikian berat terhadap anak itu. Yang seolah-olah sudah sepantasnya kalau anak yang sedemikian jelek itu dibiarkan saja. Tak usah lagi diakui sebagai anak. Biar dia pergi. Tapi orang tua akhirnya dia tidak juga bersikap demikian. Mungkin dia marah, tapi jauh di dalam hatinya, yang dia harapkan juga bukanlah anak itu harus terus dalam penderitaannya karena kesalahan yang telah diperbuat. Yang diharapkan tetap adalah supaya dia bisa berubah. Tetap adalah anak. Tidak ditolak. Nah, kita orang tua, dalam ketidaksempurnaan kita,
kita bisa mempunyai kasih sikap yang demikian kepada anak kita. Apalagi Bapak Surgawi, orang yang fasik sekalipun, yang sudah pantas dihukum, Tuhan Allah pun tidak menghendaki kalau dia harus berakhir dalam kebinasaan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Akhirnya yang Tuhan inginkan tetap adalah dia bisa bertobat, supaya dia bisa hidup, bisa diampuni, akan diselamatkan. Nah, di ayat ini berkata jelas sekali tentang kerinduan dan kehendak Allah terhadap manusia berdosa, supaya bertobat dan diselamatkan. Di pasal yang sama ayat ke-32, Yehezkiel berkata demikian, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak menginginkan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Karena dosa, dia harus berakhir dalam kematian. Itu hukuman yang harus dia tanggung. Tuhan tidak berkenan. Itu bukan kemauan Tuhan. Orang berdosa itu harus dihukum. Tapi kamu harus bertobat. Kalau kamu tetap tidak mau bertobat, walaupun Tuhan berharap akan pengampunan dan keselamatan kamu, kamu tetap berakhir di tempat penghukuman. Dan kamu tak mau bertobat. Jadi dikatakan, oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup. Dalam penginjilan, kita mungkin lebih menggunakan pendekatan kasih. Kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada seseorang, mendorong dia supaya menerima kasih Tuhan. Ada kalanya saya berpikir, sepertinya kita tak membuat orang itu sadar akan kondisi dirinya. Seolah-olah Tuhan itu begitu mengharapkan dia. Seolah-olah Tuhan tuh harus menawarkan berlimpah-limpah kasih pada kamu. Padahal yang membutuhkan itu adalah kita. Jadi saya rasa lebih baik kamu bilang sama mereka, kamu bertobat dulu. Bukankah Tuhan Yesus waktu dia mulai melayani, kalimat pertama yang keluar adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Bertobat. Biar dia tersentak. Kenapa aku disuruh bertobat? Baru kita ceritakan dari firman Tuhan, bagaimana kondisi kamu sesungguhnya. Biar manusia sendiri yang memohon kepada Tuhan, ya supaya bisa diampuni. Supaya manusia yang meminta agar Allah berbelas kasihan kepadanya, supaya dia bisa diselamatkan. Kita kadang-kadang seperti menawarkan anugerah Tuhan berlimpah-limpah kepada orang yang tak merasa dia membutuhkan anugerah Tuhan. Coba Bapak Ibu pikirkan. Ada orang barangkali harus disentak dengan seruan untuk bertobat. Nah, kamu begitu berdosa. Nah, jadi kita lihat tadi di kitab Yehezkiel, ya, Nabi itu melihat bangsa Israel. Sebagian sudah di penghukuman. Dan bangsa itu masih juga tak bertobat.
Maka dia bilang, Tuhan itu bukan mau kalian itu harus berakhir dalam penghukuman. Tapi kamu harus bertobat. Karena Tuhan mau kamu hidup. Maunya supaya kamu bisa diampuni. Ada lagi kisah dalam Perjanjian Lama yang dengan jelas sekali menunjukkan kepada kita kerinduan di dalam hati Tuhan Allah. Kisah Nabi Yunus. Ini untuk kota Niniwe. Bangsa Asyur. Itu bukan orang Israel. Bangsa Asyur yang akhirnya akan membinasakan kerajaan Israel. Tapi Tuhan mengirimkan Yunus supaya dia ke sana untuk menyerukan pertobatan. Tahu tidak kenapa Yunus tidak mau ke sana? Bukan karena Yunus itu seorang nabi yang malas. Salah satu alasan kenapa Yunus tidak mau pergi, itu adalah masalah nasionalisme. Karena ini adalah bangsa asing, musuh, yang banyak mendatangkan kesusahan bagi negara mereka. Dan tadi saya katakan, ya akhirnya pun akan membinasakan kerajaan utara ini. Dan Yunus tak berharap bangsa demikian itu bisa diampuni Tuhan. Dia tak menginginkan mereka itu bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya dia memilih tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Dia memilih untuk pergi ke tempat lain, menyingkir. Kalau bisa supaya tak lagi disuruh ke Niniwe. Tapi Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk ke sana. Sekalipun Yunus berusaha untuk menyingkir, Tuhan tetap mengarahkan jalannya dan membawa dia ke sana. Ini menunjukkan pada kita kerinduan hati Tuhan. Ya supaya manusia di kota tersebut, orang penyembah berhala yang tak mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa mendengar berita tentang Tuhan Allah. Supaya mereka bisa mempunyai sebuah kesempatan untuk bertobat dan diampuni. Dan kota itu bertobat. Kita masuk di Perjanjian Baru. Nah, hal yang terbesar Bapak Ibu harus ingat. Anak Allah memilih menjelma menjadi seorang manusia. Memilih meninggalkan kemuliaan dalam kerajaan surgawi. Memilih datang ke dunia, dinista oleh banyak orang, dan disalibkan. Kenapa dia mau datang? Kenapa dia bersedia turun dari label surgawi ke duniawi ini? Kenapa? Kenapa terus mau? Itu adalah sebuah gambaran kepada kita betapa Tuhan Allah, Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengasihi dan menghendaki supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Supaya kita mempunyai sebuah jalan keluar dari dosa kita, sebuah jalan pertobatan, agar kita semua tidak harus ke neraka, tapi kita akan pergi ke surga. Ya, kedatangan Tuhan Yesus adalah sebuah gambaran yang harusnya menginsafkan kita betapa besarnya kerinduan Tuhan untuk keselamatan manusia. Akhirnya kita juga melihat perkataan dari Rasul Paulus di Roma pasal ke-9.
ketika bangsa itu masih tetap menolak Tuhan Yesus. Mereka telah menyaksikan dia, melihat dia, mendengarkan pengajarannya, dan semua mujizat-mujizat yang telah dilakukan di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tetap tidak mau percaya. Roma pasal 9, ketika Rasul Paulus dia mengevaluasi bangsa Israel ini. Dia bukan tidak mau memberitakan Injil kepada mereka. Ketika dia berkeliling di luar Palestina, tempat yang begitu jauh, pada orang-orang kafir, memberitakan Injil. Dan dia mengingat kembali Yerusalem, Israel, orang-orang Yahudi ini. Dan dia bilang, kalau aku bisa, kalau boleh, untuk keselamatan ini, aku dipisahkan dari Kristus. Biar aku dipisahkan. Apa artinya? Tentu tidak bisa. Paulus bilang, kalau hidupnya harus binasa, supaya orang Israel bisa diselamatkan, dia pun bersedia. Tentu Rasul Paulus mengerti apa artinya harus berpisah dari Tuhan Allah. Dia tentu ngerti apa akibatnya terhadap dirinya sendiri. Terpisah dari kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang telah mengenal Tuhan, itu adalah penderitaan terbesar. Dan tentu juga dia menyadari perpisahan dari Allah berarti akan berada tanpa hukuman yang kekal selamanya. Tapi dia bersedia. Hidupnya harus berakhir demikian. Kalau dengan cara seperti itu, Israel bisa bertobat dan bangsanya bisa diselamatkan. Tentu tidak bisa. Tapi ketika dia menuliskan pikirannya demikian, maka hal itu menggambarkan kepada kita betapa dia mengharapkan, betapa dia merindukan Israel itu bisa bertobat dan bisa selamat. Paulus adalah seorang yang menghayati sekali kehendak Tuhan Allah. Dia memahami sekali keinginan dari Tuhan Allah kita, yaitu manusia bisa bertobat dan diselamatkan. Jadi adalah hal yang menarik bahwa dalam upaya kita mencoba memahami berbagai aspek atau sisi dari kehendak Tuhan, ada satu sisi yang kita sebut the degenerative will of God. Itu kehendak Tuhan yang membicarakan tentang kehendaknya supaya manusia berdosa dimanapun berada tanpa terkecuali, ya bisa bertobat dan diselamatkan. Jadi akhir kata untuk kita semua, yang diharapkan dari kita itu apa? Tentu kita semua telah percaya kepada Tuhan Yesus. Kehendak, kerinduan Tuhan supaya manusia bertobat, diselamatkan, dalam diri kita yang percaya itu telah terpenuhi. Ya, kita telah bertobat, diselamatkan. Nah, hal ini mendatangkan sukacita yang besar kepada Allah. Seperti firman Tuhan berkata, ya malaikat di surga bersukacita karena satu orang bertobat. Malaikat di surga yang melayani Tuhan mengetahui kehendak Tuhan dan keridhaan Tuhan. Dan mereka ikut bersukacita karena kita semua yang telah datang dan telah percaya. Maka yang diharapkan dari kita selanjutnya adalah agar kita
lebih dalam lagi. Setiap hari, seumur hidup kita, juga menyimpan kehendak kerinduan yang sama seperti Tuhan Allah kita, supaya orang berdosa bisa diselamatkan. Dan biar kerinduan ini membara di dalam hati sanubari kita, ia akan mendorong kita bertekun dalam doa, memelihara kesaksian hidup kita yang benar, supaya kita leluasa untuk bersaksi, supaya dalam berkata-kata kepada orang tentang Tuhan Yesus, kita tak dipandang hina, karena kita ada orang Kristen yang mereka anggap sebagai munafik. Jadi pelihara kesaksian kita yang baik. Dan dalam setiap kesempatan yang ada, kita harus berusaha untuk menyampaikan kisah Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah kami. Dan bantulah kami. Agar kami senantiasa memiliki kerinduan sama seperti Tuhan Allah kami. Agar orang-orang berdosa bisa beroleh pengetahuan kebenaran. Dan mereka bisa percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus, berkatilah dan bantulah gerejamu. Supaya tugas ini akan selalu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan pemberitaan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.